pan diisi rumiyin mangga. Kak Zainal mangga. Kala-kala toh ngarep. Ayo Kak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah, Masya Allah, kita nggak mungkin akan bisa menghitungnya. Mulai bangun tidur, kuali. Mulai mau tidur sampai bangun tidur, bahkan waktu kita tidur itu pun tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita mensyukuri atas nikmat itu. Kita baru saja meninggalkan bulan Agustus. Banyak sekali dari masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini mensyukuri nikmat itu karena nikmat kemerdekaan, sama seperti kita ini menikmati, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mensyukuri nikmat, maka jangan sampai kita itu malah mengkufuri nikmat-nikmat itu, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita pada malam hari ini, kita saling mengingatkan. Barangkali di antara kita ada yang lemah imannya, karena iman itu ya bisa naik bisa turun, dan pentingnya sebuah jamaah itu mengingatkan antara yang satu dengan yang satunya. Karena kita nggak mungkin kita imannya kuat terus, ya nggak mungkin itu. Kadang-kadang juga akan mengalami penurunan. Maka pentingnya kita berjamaah untuk saling mengingatkan antara yang satu dengan satunya, sehingga kita nanti insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dipokusumo akan melanjutkan bab selanjutnya di kitab Al-Hikam. Monggo disimak dengan baik. Nanti barangkali dari pemaparan beliau, apa yang disampaikan oleh beliau ada yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, monggo nanti didiskusikan di sesi tanya jawab. Langsung kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqa rasuluhul karim. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki hikmah yang ke-13 ya. 12.
Ya 12 ya. Ma nafa'al qalba say'un misla uzlatin yadkhulu biha maidan fikratin, yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati. Qalba di sini posisinya maf'ul muqaddam, objek yang dikedepankan. Syai'un fa'ilun muakhar. Syai'un itu fa'il, tadi objek yang dikedepankan, subjek yang diakhirkan. Biasa bahasa Arab itu ya. Pesannya sebenarnya menitik beratkan kepada hati. Nah ini. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati. Syai'un tadi sesuatu itu, misla uzlatin, selain menyendiri. Yadkhulu biha maidana fikratin, yang dengannya kita bisa memasuki medan tafakkur. Kita bisa menyelami suatu ruang di mana kita bisa merenung, berpikir, begitu ya. Jadi hati ini adalah pusat penerimaan cahaya Allah. Kenapa? Karena hati manusia sudah terlalu sering disibukkan oleh urusan hiruk pikuk dunia. Nah ini ya, ada percakapan yang sia-sia atau keramaian yang melalaikan. Dengan uzlah, hati terbebas dari kesibukan lahir sehingga dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uzlah singkatnya adalah menyepi, tapi bukan sekedar menjauh dari manusia, bukan, menjauh dari kesibukan yang melalaikan. Kesibukannya kesibukan apa? Kesibukan dunia tentu saja. Jadi bukan maksud untuk menghindari, lari dari manusia, enggak, karena Islam itu agama sosial, agama interaktif antara satu sama lain di antara manusia. Kalau kita uzlah, menghabiskan waktu dengan uzlah, itu yang salah. Sehingga uzlah itu sekali saja. Menyendiri secukupnya, menata hati, membersihkan pikiran, serta zikir dan tafakur. Tafakur itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatun li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir, orang yang berakal. Ulul albab itu orang yang berakal, orang yang selalu berpikir. Siapa mereka itu? Itu tadi ayat 190 surat Al-Imran
dijelaskan di 191-nya begini. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan lungguh, duduk. Wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring. Zikir, yadhkurunallaha. Kemudian wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana, lalu mereka menyadari setelah berzikir, setelah berfikir, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, apa yang telah engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Semua memberi pesan kepada pikiran dan hatiku. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa qina adzabannar, lindungilah kami dari sengatan api neraka. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak uzlah terus menerus, itu tidak. Ketika Rasulullah menghadapi sebuah kenyataan di mana masyarakat kafir Quraisy saat itu hiruk pikuk tentang kehidupan dunia, sedikit pun tidak terbayang di dada dan pikiran mereka itu tentang Allah, maka Rasulullah pun bertahanus. Tahanus itu menyendiri atau uzlah ini tadi, ya. Di mana Pak? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu gua yang kita masih bisa sholat tegak, tapi hanya untuk satu orang saja, ya. Bisa sholat ruku, sujud, duduk di antara dua, tapi cuma satu orang saja. Disitulah Rasulullah berpikir memanggil Allah, ya. Ini menjelang beliau diangkat menjadi nabi. Uzlah. Jadi uzlah itu dia bukan menjauhi manusia, tapi menjauhi kesibukan dunia yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia khawatirkan dia akan tenggelam di dalamnya. Maka dia menepi, kemudian menyepi. Fokus merenung, menyendiri, memberi ruang untuk berpikir tentang satu, kebesaran Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini kalau malam itu kan bintang-bintang sudah muncul itu. Cobalah kita keluar, kita saksikan bintang itu, ya Allah. Ya. Kemudian angin lebih kencang hari-hari ini kan. Panas tapi angin begitu kuat. Antum juga harus membayangkan Allah akan mengakhiri semua ini karena kehidupan yang dalam pandangan manusia indah, melihat bintang itu sifatnya fana, sementara, tidak terus menerus. Pada saat itulah dia melihat dirinya. Terus kalau memang dunia ini fana, dunia ini sebentar, bagaimana dengan diriku? Nah gitu, itu renungan, merenung, berpikir tentang kebesaran Allah, mengingat bahwa semua ini tidaklah selamanya fana, dan lalu dia melihat dirinya, bagaimana dengan saya, dengan persiapan yang saya kumpulkan, gitu ya. Dia menangisi dosa-dosa. Hamka itu kan pernah menasehati, kalau kamu menjelang tidur
tulis tuh dosamu hari itu apa. Ya, saya ngerasani kedua, saya tadi bohong sama istri gitu ya, juga sama anak saya, dia minta uang, sebenarnya uangnya ada tapi saya bilang nggak ada, tulis. Terus dia baca lagi, ya Allah ampunilah aku atas dosa-dosaku. Wah, ini tanpa harus antum masuk gua, tanpa antum harus tinggal di atas pohon seperti orang-orang terdahulu itu ya. Bukan ya, itu ya bisa juga, tapi nggak harus begitu ya. Di masjid ini Allah menyediakan melalui tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk uzlah apa? Zikir pagi, zikir sore. Itu kesempatan emas itu. Nikmati, renungi. Uzlah, itu uzlah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu melalui perilaku Rasulullah sering zikir pagi dan sore itu tindak lanjut Nabi uzlah di dalam atau di tengah kerumunan massa, bukan demo, tapi di tengah ketika dia bersama masyarakat itu berbaur, baik di dalam masjid atau bahkan di luar masjid. Kalau di dalam masjid misalnya waktu subuh itu kita memanfaatkan untuk mencari suruk agar bisa sholat sunnah suruk yang setara dengan umroh gitu ya. Atau itu bisa juga kita lakukan dalam kondisi kita berjalan menuju sawah sambil zikir pagi ya. Artinya sekali lagi sering saya sampaikan, apa yang kita ucapkan dalam lisan ini itu memang harus ada rasanya di sini itu ya. Alhamdulillah, supaya bisa meresapi, jika diperlukan terjemahkan. Segala puji bagi Allah. Tapi nanti lama-lama penerjemahan ini sudah tidak perlu lagi, maksudnya sudah include di dalam ucapan alhamdulillah. Tanpa harus diterjemahkan kita sudah mengerti maknanya gitu maksudnya. Kan lebih ya ta'assar fil qalb, lebih kena kepada hati gitu loh ya. Nah, jadi di dalam langkah seorang hamba berjalan di jalan Allah itu pada waktu-waktu tertentu dia butuh untuk menepi dan menyepi. Itu fungsinya adalah dalam rangka kalau HP itu lowbat recharge gitu loh mas ya, agar bisa digunakan untuk kepentingan jika HP itu komunikasi. Maka Ibnu Ajibah menjelaskan uzlah adalah sebab munculnya cahaya pada hati. Dan tafakkur adalah kunci mengenal Allah. Sebenarnya tafakkur tuh antum tidak perlu harus lihat segoro ya, tidak perlu harus lihat pantai atau bahkan bintang-bintang atau naik gunung juluk, nggak harus begitu. Wa fi anfusikum afala taqilun, pada dirimu sendiri apa kamu nggak mikir ya. Dulu saya ketemu orang ini masih muda, sekarang sudah putih. Berarti waktu bergerak dengan cepat. Kita mikir pada saat itu, ini berarti sisa hidup saya tinggal sedikit. Itu kan mikir. Berarti waktunya saya harus lebih kencang lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati paling banyak mendapat manfaat ketika diberi kesempatan untuk hening,
menyendiri, bertafakur, karena di sanalah ia terbebas dari kebisingan dunia. Ebit aja bisa bilang gitu. Ternyata bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Mau tak nyanyikan di sini nggak sopan masjid soalnya. Nanti aja kalau udah di luar. Sepi lebih berarti daripada keriuhan. Riuh kok bising sekali. Dia dapat bercermin, mengenal kelemahan diri, dan bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, karena berinteraksi dengan Allah dengan zikir dan lafaz-lafaz yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang kalau kita laksanakan zikir pagi sore itu kira-kira 20 menit 30 menit paling lama itu. Tuh panggil ya Allah, ya Allah, ya. Rasakan, coba dilatih ya. Sekarang kita bahas tentang uzlah dengan waktu tanpa tempat. Maksudnya gimana? Ya kita tidak harus pergi ke hutan, tidak harus pergi masuk ke gua, ya. Kan ada gua tuh di Gunung Juluk tuh 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 ya, ada 3 kalau nggak salah. Sing Sedayu kudunya lebih hafal ya. Sebelum masuk Sedayu, hampir saya kelilingi tuh mencari gua-gua tuh, ya. Jadi tidak harus berada di gua, tidak harus berada di hutan, tidak harus berada di atas pohon. Cukup setiap hari 10-30 menit saja. Setelah sholat subuh zikir pagi, setelah sholat asar zikir sore. Ini uzlah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau, nah ini, mematikan HP, uzlah dari HP. Pokoknya sebelum zikir sore tuntas, aku nggak pegang nih benda ini, karena ini cukup nyedot. Saya ini termasuk silent reader. Jadi grup itu bisa 100, 200, ada yang beratus-ratus urung tak waco mas, ngapunten. Bukan saya nggak mau peduli lingkungan. Meripatku iki lho panas semua cagin. Karena cepat sekali. Wah, informasi itu ya nggak habis-habis benar. Alhamdulillah dengan izin Allah saya simpan di dalamnya mushaf atau Al-Quran. Jadi ada keseimbangan lah, supaya kita tidak menghabiskan waktu, apalagi sekarang ya. Wah, informasi war. Sebelum saya lanjutkan, perlu kita berdoa semoga Allah menerima amal soleh dari Afan Kurniawan yang terlindas ya, bukan ya, sengaja ada kata-kata lindas saja, dilindas, ditindas, sehingga beliau meninggal dunia. Kerusuhan di mana-mana, terjadi kerusakan, padahal melakukan tindakan kerusakan adalah hukumnya haram. La tufsidu fil ardi, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah terjadi perbaikan padanya. Kita kembali, kita doakan semoga Indonesia ini aman ya, tidak terjadi upaya kotor untuk menghancurkan negara yang diamanahkan Allah kepada kita ini. Jadi menjadi tugas kita menjaga situasi
selalu aman. Ngomong gini bukan dipeseni polisi, enggak, memang Al-Quran itu. Ya kemarin apa polisi terus malam, Ustaz tolong buat video yang bisa menenangkan gitu. Ya terlambat Pak, saya sudah beberapa kali pengajian selalu saya tekankan masyarakat agar tenang, jangan ikut-ikutan demonstrasi yang merusak ya. Demonya menyampaikan aspirasi sah, boleh, dilindungi undang-undang, oke? Tapi kalau sudah merusak berarti dia masuk kepada, dalam Islam itu disebut jinayat atau pidana. Merusak kepentingan umum itu sama dengan merusak kepentingan kita. Halte dibakar, kantor polisi dibakar, itu juga fasilitas publik itu. Apalagi yang dibakar kemarin. Anda boleh tidak suka dengan oknum, saya sebut gitu aja, oknum. Tidak semua anggota DPR buruk. Ada yang lurus kok, ada yang baik. Tapi mbok kantor mbok hancurkan, itu kan fasilitas publik. Dibayar dari uang pajak antum semua ini. Ya berarti kan membakar fasilitas kita bersama itu. Nah, itu haram hukumnya ya. Semoga kita terjaga. Apalagi menjarah. Menjarah tuh rampok mas. Ya. Siapapun mungkin yang dirampok itu nganyelke ya wes. Tapi kita tidak seperti itu gitu loh. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjarah. Ternyata akhirnya didapati bahwa yang melakukan itu bukan orang sekitar, tapi orang yang tidak dikenal dari jauh. Nah, selengkapnya silahkan baca ini aja ya. Wis lengkap iki wis sampai kemeng apa meripate panas dewe ya. Saya kalau udah capek, waduh astagfirullahaladzim, saya tak uzlah dulu ya. Jadi uzlah itu bukan menjauhi dari keramaian manusia, karena Islam itu adalah agama sosial ya. Nah, uzlah digital ini baru saja dibahas ini. Zaman modern penuh keramaian digital berupa notifikasi, berita, gosip macam-macam. Salah satu bentuk uzlah sekarang adalah puasa media sosial. Ya, digital detoxination of digitally. Beberapa jam per hari. Ya kalau saya nggak sampai jam lah, setengah jam atau 45 menit. Pokoknya berusaha nyelake sak dino dipakai untuk tadarus. Nah, itu uzlah dari digital. Simpen deh, matikan ya. Terus pertanyaan nih, nah kalau ada bel piye Ustaz? Ya itu berarti tamu datang, tapi lewat HP. Menghormati tamu wajib hukumnya. Terimalah telepon itu, paham maksudnya ya? Dunia digital hari ini kan tidak mengharuskan tatap wajah. Meskipun pertemuan yang terbaik itu bukan pertemuan video call, tapi pertemuan kita seperti ini nih, itu yang bagus tuh seperti itu ya. Jadi digital detox beberapa menit saja atau beberapa jam kalau sambung ya, agar hati tidak tergerus oleh dunia maya ya. Ya tapi kan itu penting informasi, iya penting, tapi lebih penting itu menata hati sehingga di dalam hiruk pikuk dunia itu kita bisa bukan sekedar membedakan hak dan batil, tapi memilih mana yang terbaik dari maslahat-maslahat yang ada dan menghindar dari perbuatan yang terburuk dari keburukan-keburukan yang ada. Jadi persoalan kita bukan nanti hasil daripada perenungan kontemplasi itu merenung.
itu outputnya adalah kemampuan kita, bukan sekedar membedakan hal yang baik dan yang buruk, tetapi kita diberi kemampuan untuk mengambil yang terbaik dari yang baik, menghindar dari yang terburuk, dari sekian keburukan-keburukan yang sudah kita hindari. Nah itulah nilai daripada seseorang, nilai daripada Rasulullah sebelum dia berdakwah di tengah masyarakat, mengumandangkan la ilaha illallah. Kontemplasi yang dilakukannya di Gua Hiro melahirkan beliau. Memang beliau ini dirancang betul untuk sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi direncanakan secara TSM, terstruktur, kira-kira gitu ya, sistematis dan masif. Sejak dari mulai dia menjelang dilahirkan semakin besar. Ketika Mimi pun tidak sembarang Mimi dari penduduk Mekah, dibawa sama ke Halimatus Sa'diyah, kampung Sa'diyah, sebuah kampung yang jauh dari hiruk pikuk kota. Di sana dikenal orang-orang yang jujur, di mimii atau disusukan oleh Halimatu Sa'diyah, sehingga tutur kata Nabi betul-betul tutur kata yang sopan, ya. Semakin kita ke kota, semakin kita dengar berbagai macam kata-kata terserap di telinga anak kita, terucap. Mungkin anak itu nggak tahu kalau kata-kata itu tidak pantas, sekedar namanya anak. Tapi sing ngrungokne kan rapena gitu. Gimana jadinya kalau itu diucapkan di masjidnya, kita lagi sholat, tiba-tiba anak kejar-kejaran, ada ungkapan yang tidak pantas. Tapi anak itu kan nggak tahu. Dapat dari mana dia? Dapat dari lingkungan sekitar. Makanya pondok tuh biasanya jauh dari keramaian. Menepi. Tapi lama-lama pondok bisa jadi di tengah keramaian ini. Karena semua orang ingin dekat dengan pondok, supaya anak-anaknya terjaga lisannya, tutur katanya. Jadi dulu ini ya memang pondok dulu yang ada, nggak ada siapa-siapa. Di depannya Caang itu motor harus berhenti karena nggak bisa naik, gasro. Jadi taruh di situ, baru masih ada kandang ayamnya Pak Badrus waktu itu. Jalannya setapak, hening, sepi, enak untuk uzlah. Nah, kalau sekarang di Mencorek itu ya, Mencorek itu kalau sudah jam 7 itu udah hening gitu, udah ya. Paling dari atas kita bisa lihat hilir mudik kendaraan di Sudetan, ser. Nggak tahu nanti 10 tahun lagi. Ini kita sudah berjalan berapa Mas? 24 tahun. Jadi 2001 Al-Ikhlas berdiri, udah 24 tahun. Itu rumah udah di belakang-belakang. Ya. Aku tadinya ijen, saya pikir saya sendiri nih, ya. Saya pulang, udah banyak ini rumah. Nah, pondok yang tadinya di tepi sekarang jadi di tengah. Nah, sekarang Al-Iman yang sepi itu. Tapi lihat di selatannya tuh sudah mulai banyak, ya. Orang bangun rumah. Nah, kontemplasi atau perenungan, tafakur dilakukan melalui media uzlah itu bukan terus menerus uzlah terus, karena uzlah itu hanya sifatnya nggak mungkin lah. Jadi uzlah tuh ricas Mas,
ini cas nih bateraiku ini tinggal 2 menit, tinggal 21, udah merah ya. Sudah merah, kita sibuk cari kabel cas. Apakah dicas terus menerus? Tidak. Sampai nanti kalau sudah 100, cabut, dibawa kemana-mana, berbaur kembali. Ya tadi ini uzlahnya cuman berapa ya? Kalau 0 itu sampai 100 itu berapa? Paling 2 jam lah ya. Kalau sekarang ada yang lebih cepat lagi itu. Artinya uzlah itu jangan lama-lama memang. Yang penting tujuannya tercapai, kontemplasi itu kamu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam berbagai macam posisi maksudnya. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Habis itu i'tiraf rabbana ma khalaqta hadza. I'tiraf itu pengakuan bahwa tidak ada sesuatu yang tercipta sia-sia. Nah, ini hasil daripada uzlah itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu singkat, digital detox, puasa dari media sosial. Kita ini bangun saya bangun, yang saya pegang HP kok bener, tapi bukan lihat update status, lihat jam, udah jam berapa ini. Karena rutinitas saya jam 2 mesti ke kamar kecil itu. Habis itu saya lihat jam, kadang jam 2, kadang jam 12:30. Tapi ini bangun pasti kita pegang kok. Itu saya loh. Kalau antum insya Allah nggak ada bedanya, ya toh. Ngakoni ngono wae rasa. Jadi kita duduk hening, bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau masuk kamar mandi berdoa. Jadi kita semua pergerakan yang dituntunkan oleh Rasulullah itu sebenarnya bagian daripada uzlah juga gitu. Karena semua zikir kita, semua pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan untuk menambah kekuatan iman kita, yang kemudian pada akhirnya kita akan hadir di tengah masyarakat dengan kekuatan iman itu, memberikan secercah cahaya, berbagi ilmu, berbagi cahaya, berbagi pesan. Duduk hening, memikirkan, lalu menangisi tentang dosa, ya. Kalau hamka ditulis, dibaca, istighfar, baru dia berdoa, lalu dia berpikir, andai saya mati malam ini, kira-kira nanti di hadapan Allah saya seperti apa ya? Pernah nggak kita berpikir gitu? Itu perlu difikirkan gitu loh maksudnya. Jangan wah semeden-medeni ya Ustadz itu. Enggak, itu penting. Karena dengan kita riadoh, olah fikir, olah rasa ini, insya Allah kita dalam ibadah ini levelnya sudah butuh, bukan rutinitas. Itu berbeda. Kalau rutinitas Allah udah selesai, assalamualaikum, udah keluar. Tapi kalau butuh, dia akan berusaha meresapi apa yang dibaca oleh imam. Meskipun untuk kita pada umumnya, antum maksudnya saya, itu Al-Fatihah tuh kan wes ngerti tuh artinya tuh paling tidak tuh, ya pasti ngerti. Kalau Al-Fatihah itu pasti ngerti. Itu aja antum meresapi sudah bagus sekali itu. Dan rasakan pengaruhnya pada jiwa, itu yang paling penting, ya. Kemudian tanya pada diri, amal saya ini sebenarnya sudah tulus belum? Apakah amal saya ini dalam rangka untuk mencari popularitas? Nauzubillah min dzalik. Kemarin bahas itu ya. Ini kaitannya ke sana.
Baik, di ini waktunya azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qiyamati wa badani wa sallallahu wa barakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, yusiku ayyakuna khairu malil muslim gonaman. Hampir saja sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan. Yatba'u biha sya'bul jibal, yang ia gembalakan domba-domba itu ke puncak gunung, ya. Wa mawaqi al qatar, tempat turunnya hujan. Yafiru bidinihi minal fitan,
Dia membawa agamanya ya menjauh dari kerumunan manusia, membawa agamanya dari fitnah. Jadi dia menyepi dari fitnah. Terus terang ini saya lihat ini kejadian ini ketika saya berada di Mindanao, Filipina Selatan. Waktu itu saya berada di Camp Hudaybiyah. Di bawah itu kalau perang tuh seperti kretek gitu ya. Kretek kayak kuda gitu. Itu suara peluru terdengar dari jauh. Duk itu berarti bom. Kira-kira siang atau sehari sesudahnya tuh sudah mulai rombongan naik ke atas. Ternyata Camp Abu Bakar itu dibombardir oleh tentara Filipina yang bahasa Tagalognya adalah Sondalo. Mereka naik gitu. Mereka naik. Apa yang mereka bawa, Pak? Saya lihat ibu-ibu bercadar, ada juga yang tidak bercadar. Di belakangnya dia pakai ransel, tetapi bukan berisi makanan, berisi amunisi yang seperti gedebok pisang. Iya, gedebok pisang. Kayak gedebok pisang. Namanya peluru RPG. Dia gotong. Bawa anak-anak, bawa kambing, Pak. Jadi waktu belajar di Ngeruki, saya akhirnya shadaqar Rasul. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa keluarga, membawa ternak, menyelamatkan agamanya dari fitnah. Jadi Joseph Estrada sebagai presiden Filipina waktu itu membumi hanguskan Camp Abu Bakar sehingga penduduknya naik ke atas. Kita yang berada di atas tuh dengar kerutuk, ada apa ini kerutuk. Ternyata dibombarden. Jadi begitu yang saya lihat, saya melihat langsung, Allah, benar apa yang dikatakan Rasulullah. Akan datang suatu masa seorang muslim membawa ternaknya ke puncak-puncak bukit. Kayak tadi gunung waktu itu di bukit, namanya Kararo. Ini saya omongkan karena saya sudah menjalani hukum, jadi udah masuk BAP aman. Antum dengar juga aman insya Allah. Tapi kalau saya cerita sebelum, ya nanti antum bisa kena karena dengar cerita lu nggak lapor. Nah, ini live ini nggak apa-apa, nggak masalah. Khair. Polisi yang dengerin juga nanti senyum-senyum nih sendiri. Ya. Jadi keutamaan tafakur itu apa? Tafakur sa'ah khairun min qiyamil lail. Sedetik kita berpikir lebih baik daripada berdiri malam, ya. Karena kita sholat aja kita mikir masih macam-macam. Itu sholat lu bayangin. Padahal kita mau kontemplasi dengan sholat kan. Jadi Allah memberikan ruang untuk kita uzlah itu bisa lewat zikir pagi dan sore, bisa lewat sholat kita yang sehari itu ada 5 waktu. Itu bisa sebagai sarana uzlah. Kita masih tetap berada di tengah manusia. Setelah sholat energi kita, badan tuh seger, ya. Badan seger, hidup itu lebih bersemangat. Ketemu orang cerah, senyum, nyaman. Kita itu jangan lupa tabassumuka li akhika laka sodakotun. Senyummu kepada saudaramu bagimu itu sedekah. Ini sedekah murah meriah, senyum aja udah wes. Tapi jangan sering-sering, nanti dikira obatnya habis lagi. Ini obat ente deh kita rada-rada ya apa ini. Ada mizah ya, guyon-guyon siti lah. Jadi itulah, berpikir, merenung tentang kebesaran Allah sesaat itu lebih baik dari sholat malam semalam suntuk, ya.
Nah, gitu ya. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Pernah nggak kita nyoba ini ya? Kita ngingat Allah sendirian di malam hari ya, sampai kita nangis. Nangis. Nah, itu bisa dilatih Pak, bisa dicoba monggo. Kalau itu sudah kita capai ya, saya kadang-kadang jarang bisa mendapatkan hari ini terus terang saja ya. Tapi kalau sudah datang musibah ya, siapapun kalau sudah datang musibah kita bisa menangis. Tapi ta'arraf ilallahi firraha. Ingatlah kepada Allah ketika kamu sedang nyaman, sedang lapang, sedang jaya, sedang bahagia. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Cuman seringnya kita ingat Allah itu kalau untune loro ya dah. Pasti manggil Allah kan. Ya Allah, Allah, ya Allah, gitu. Sakit perut, ya Allah. Padahal ingat Allah yang terbaik adalah ingat ketika kita lapang, ketika kita nyaman, ketika kita kaya. Jangan mentang-mentang kaya, ini kaya ngelokno wong, akhirnya ngamuk toh. Ya, saya nggak setuju penjarahan, tetapi semua pasti ada resiko. Ya. Sopo sing gelem diceluk tolol, itu nggak ada. Semua pasti meradang, pasti saya juga ya. Ya Allah, kok tega-teganya ngomong seperti ini, entah apa yang akan terjadi, saya nggak tahu. Tapi ternyata terjadilah yang terjadi. Kita nggak setuju tindakan itu, tapi itulah lidah tak bertulang. Ya. Tapi satu kata bisa menghanguskan barang-barang kan gitu tuh. Apa arti kekayaan kalau dalam sekejap sirna? Udah jelas-jelas nggak dibawa mati. Ini mudah-mudahan buat renungan bagi yang bersangkutan dan kita, bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Artinya dia tidak memiliki kan. Yang kita miliki dari kekayaan kita adalah apa yang kita berikan kepada yang membutuhkan, atau apa yang sudah kita makan. Itu rezeki kita. Yang berupa properti, mobil, uang, senapan AK-102 atau 101. Berita terakhir, jam tangan saya ini kan berapa Pak? Ada yang 11 miliar coba, astagfirullahaladzim. Itu ditukokno semen itu kan ketutup ini masjid ini. Betul Pak Taufik ya? Ketutup, nggak bisa masuk kita. Kaut kricak itu bisa ngelemno masjidmu nuku. Jam 1 jam tok, jam 1. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kita sebenarnya ini lagi bahagia Pak, mensyukuri apa adanya ya. Motor saya itu ya itu tok dari zaman baheula itu, Karisma, yang lain sudah PC, Xperia. Saya nggak, ya seneng aja ngelihatnya, tetapi yang penting iso digawe, iso melaku, iso ronor, ini sudah bahagia. Bahagia itu sederhana Pak, nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya jam tangan mahal, nggak perlu. Bahagia itu ketika hati kita, pikiran kita menyatu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita, ingat kita kepada Allah dalam keadaan lapang, maka dalam kondisi susah Allah pasti akan mengenali kita lebih cepat dari apa yang kita duga. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Manfaatkan dari media. Monggo Pak. Ya, langsung saja monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ya, sambil menunggu Ustaz.
Pembahasan ini cukup menarik Ustadz, yaitu bab terutama di uzlah. Itu ternyata tidak hanya di Islam saja Ustadz. Kalau bahasanya itu ada yang bilang menyepi, ada yang bilang topogeni ya. Ada yang bilang ya bermacam-macam, artinya intinya sama. Termasuk salah satu kejawen juga itu meningkatkan kesaktian, itu juga harus nyepi, menyendiri, topo tadi, semedi gitu. Nah ini kok yang saya tanyakan itu kok bisa sama Ustadz? Prosesnya itu kok bisa sama dengan sebuah perenungan, dengan sebuah penyendirian tadi, itu kok bisa mencapai sebuah puncak yang mereka harapkan, mereka inginkan. Apakah itu karena semuanya itu melalui dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi dia merasakan kenikmatan itu bagi dirinya, tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang yang harus mengingatkan dengan rasa itu tadi kepada yang lain. Itu masalahnya. Sehingga dia terjebak dengan sesuatu yang dia sangka itu sudah benar. Maka dia akan menjadikan uzlah itu sebagai satu tujuan, bukan dia hanya sarana sementara. Riches, ini tadi saya udah jelasin kan. Riches ini nggak usah lama-lama, 2 minggu ini ya nggak perlu. Kita itu butuhnya setelah penuh langsung kita gunakan untuk sosial media, kan begitu. Begitu pula seharusnya dalam uzlah itu, kalau hati sudah terasa cukup, bismillah, maka saya harus berbagi apa yang saya dapatkan untuk meyakinkan betapa mengingat Allah itu membawa pengaruh positif di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara bermasyarakat, begitu. Maka ada pepatah Jawa, ngening no cipto mandeng pucuk inggrono, ngadep mantep marenang purba waseso, mekek babakan hawa songo. Mengheningkan cipta dimulai, kan ada gitu ya. Maksudnya mengheningkan cipta itu kan nggak terus-terusan mengheningkan cipta, atau maksudnya merenung sebentar saja untuk mendapatkan energi dari Allah gitu loh. Itulah Rasulullah di dalam tahanus gitu loh. Apakah Rasulullah terus di Gua Hira? Enggak, turun dia nyeru manusia, wahai manusia, la ilaha illallah gitu. Tapi ngomongnya kan enak, dia bertenaga karena habis dices, energinya terbarukan gitu. Mengheningkan cipta dengan memandang pucuk inggrono, ngadep mantep, ngadep totalitas maranang purbawaseso kepada yang menciptakan bumi. Mekek babakan hawa songo. Memekek itu artinya menahan 9 lubang ya. 9 lubang itu di ujung mata ini ada 2, telinga 2, hidung 2, piro 6 ya, mulut 7 tuh ya. Yang 2 saya tahu tempatnya tapi lupa namanya. Kita cukupkan ya sudah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum saya tutup dengan salam, itu tadi pepatah Jawa, nanti 2 pekan lagi sarahnya ya, penjelasannya 2 pekan karena waktunya udah lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Asari Dibakusumo. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.